Assalamualaikum teman-teman. Nah, kenalin, saya Muhammad Ridho. Saya akan menyampaikan 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari-akhir kelak. Nah, jadi besok itu pas hari kiamat kita itu gak dapat naungan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa sih orang yang bisa dapat naungan itu? Siapa sih yang orang yang bisa dapat naungan tuh kayak pertolongan dari Allah itu? Nah, yaitu sesuai dalam hadis yang berbunyi sab'ah yudilluhumullahu fid dilihi yaumal la dilla illa dilluh. Yang pertama, al imamul adil, yaitu adalah pemimpin yang adil. Maksudnya apa? Jadi kita itu jika kita diamanahi sebagai seorang pemimpin, maka sebaiknya itu kita berperilaku adil dalam menghadapi apa yang kita pimpin. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu seorang pemuda yang selalu senantiasa beribadah, selalu senantiasa membaca Al-Quran, selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larang-larangannya, dan insya Allah besok di akhirat kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu sebagai pemuda jangan berpikir kita masih muda jadi kita nggak usah untuk ibadah, itu salah besar. Kita itu sebagai pemuda harus selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kita tuh kalau mau ibadah nggak usah nunggu pas tua lah atau nunggu pas lagi sakit lah, karena sebenarnya tugas kita diciptain itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian warajulung qalbuhu ma'allaqun fil masajid, yaitu adalah seorang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Jadi seseorang yang selalu ingin ke masjid, orang yang hatinya itu udah menempel di masjid. Jadi kalau umpamanya dia tuh pengen melakukan aktivitas, kalau sehari pun dia nggak ke masjid itu rasanya kayak kehidupan itu bukan untuk dia gitu. Nah, kemudian selanjutnya warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah Ta'ala dan mereka berpisah juga karena Allah Ta'ala. Maksudnya yaitu jadi ada dua orang ini mereka bertemu karena Allah. Jadi seperti mereka kayak dalam berteman itu mereka mengibaratkan dirinya itu bertemu atas takdir Allah. Nah, kemudian saat mereka berpisah, mereka itu berpikir bahwa setiap pertemuan itu kan pasti ada perpisahan. Nah, mereka itu berpikir bahwa perpisahan ini itu yang memisahkan itu Allah Ta'ala, dan insya Allah nanti bisa dipertemukan lagi di surganya kelak. Seperti itu. Kemudian seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan sungguh aku takut kepada Allah. Itu maksudnya jika ada seorang laki-laki yang diajak bermaksiat kepada wanita, pada wanitanya itu sangat cantik, sangat menawan, tapi seorang laki-laki tersebut itu menolaknya. Karena atas dasar apa? Karena atas dasar laki-laki tersebut itu takut karena Allah Ta'ala, dan juga kan sebuah perbuatan yang sangat hina. Terus kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya itu tidak melihatnya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yaitu maksudnya pas kita itu bersedekah, kita itu secara ikhlas, secara rohaniah kita itu tanpa mengharapkan imbalan apapun dari dunia ini, yaitu sejatinya kita semata-mata berinfak karena Allah Ta'ala. Jadi kita itu berinfak bukan karena kita pengen pamer, kita berinfak bukan karena kita biar terlihat sok berkuasa atau sok punya gitu. Kemudian yang terakhir adalah warajulun
dzakarallahu qaliyan fafadat alaina, yaitu uh, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Itu adalah seseorang yang beliau itu selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah dengan berdoa yang sangat amat dalam, sendirian, merenungi sehingga air matanya keluar dari atas apa yang ia lakukan. Nah, itulah orang-orang yang insya Allah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi itu tadi 7 golongan yang insya Allah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga kita selalu senantiasa dapat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat selalu menjaga ibadah-ibadah kita. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.